Kemudian saya share screen. Nah, ada yang sudah pernah nyoba bahasa pemrograman sebelumnya? Yang sudah silakan raise hand. Ada 3 ya. Oke. Nah, nggak apa-apa. Yang lainnya nanti bisa sambil belajar di sini ya. Extended display. Nah, materinya kalau mengenai pemrograman itu sudah banyak di internet ya. Seluruh raya bayar 2 aja. Salah satu materi kita, kalau kita lihat di silabus, adalah visualisasi dengan program ya. Sebenarnya kalau melakukan visualisasi itu, kita bisa menggunakan um, software ya, bisa menggunakan software misalnya eh, yang memang khusus untuk visualisasi. Misalnya Orange bisa ya, eh, Power BI yang bisa membantu ya, Tableau. Itu sistemnya model drag and drop mungkin ya, atau klik-klik sana sini. Nah, namun ada juga yang memang harus kita tulis kodenya ya, gitu untuk melakukan visualisasi tadi. Nah, visualisasi yang akan kita hasilkan nanti macam-macam ya. Nah, apa sih keunggulannya menggunakan kode program dibandingkan dengan software manual yang klik-klik tadi? Apa keunggulannya? Apa kekurangannya? Kalau kita renungkan. Kalau yang menggunakan misalnya eh, Excel aja misalnya ya di sini ya, visualisasi. Nanti kita akan lihat Excel ya. Tapi saya ke sini aja dulu ke pemrograman misalnya gini ya. Excel. Kita punya misalnya hubungan tinggi badan dengan berat badan ya. Nah, kita ingin membuat data misalnya. Datanya tinggi badan apa nih? Tinggi badan itu ya orang sekarang udah 150 sampai 200 180 aja gitu. And between 18 misalnya ya, saya buat data dummy aja maksudnya. Nah, kalau berat badan itu orang dari 60 misalnya sampai 120 kilo misalnya. Nah, yang saya bikin data aja begini, 30 aja ya. Coba kita bikin 30. Satu lagi ya. Nah, cepat ya. Nah, kalian juga bisa kebiasa pakai Excel atau software lain supaya cepat ya. Nah, misalnya seperti ini, prosesnya kan misalnya kita menggunakan Excel ya, atau software lain yang menggunakan klik-klik-klik drag and drop gini. Loh, ini kok bahasa Indonesia? Oh iya, saya minjem laptop kampus ya. Ah, jadi bingung saya kalau bahasa Indonesia ya. Sisipkan, oh itu. Nah, ini ya, misalnya ada variabel X, misalnya X1, ini X2. Kalau udah ngambil statistika, maaf, X1 dan Y misalnya ya, kita ingin mencari hubungannya. Kita tinggal, sini ada banyak pilihan, misalnya kita ingin melakukan apa misalnya, scatter plot ya. Nah, lo kok nggak ada hubungannya sih? Ya, yang lepas dari itu lah. Mungkin kita akan melakukan, perhatikan sini, sini 140, sini 185 ya, yang menyesuaikan dari angka ini ya.
Terus kalau mau ganti warnanya gini, kita lakukan manual kan ya. Misalnya kita mau ganti warnanya jadi apa ini? Garis, bukan garis ya, ini titik ini. Poinnya kita mau ganti font seri data. Saya jadi bingung karena bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kalau bahasa Inggris kita udah otomatis ya, tangannya gerak sendiri gitu. Nah ini kalau nah misalnya oh ya batas berarti outline. Oh, isian ya, fill. Isian fill. Oke. Isian solid. Misalnya kita ganti warna merah gitu ya. Nah, kita harus melakukannya seperti ini ya. Kemudian kita nggak cocok nih kok garisnya warna merah sih kita lakukan lagi gitu. Nah, garis solid pengen warna merah lagi deh. Nah, seperti ini. Ya, oh fontnya harus bold. Nah, gitu ya. Berat badan. Terus tuh kita hapus ya. Oh, harus nambahin lagi seperti ini legenda atau judul sumbu ya. Ya ampun bahasa Indonesia lucu ya. eh di sini apa tadi? Tinggi badan, berat badan ya. Berat badan, sumbu Y misalnya. Sini tinggi badan. Kayaknya kurang besar misalnya. Oh, berapa itu 12. Nah, banyak proses ini masih manual gitu. Kalau kita disuruh buat lagi 10, satu lagi oke, dua kali oke, 10 kali juga mungkin oke. Kalau 1000 kali, bikin kayak gini 1000 kali, lambat ya. Habis itu mungkin bayangkan kalau semua ini kita ubah ya, udah sampai 1000 ternyata, warnanya nggak boleh ada ininya, nggak boleh ada garis-garis ini. Nah, 1000 kali lagi kita lakukan ya. Memang ini kustomisasinya kelihatannya enak gitu ya. Tapi ini enggak dalam jumlah yang besar, yang manual, baik dengan Excel, Tableau atau apapun, eh, kelemahannya adalah kalau sampai 1000 bahkan 10.000 kita capek ya. Nah itu kelemahannya. Habis itu harus pencet kontrol lagi. Ini harus bold katanya. Kelemahannya kayak gitu. Nah lama gitu. Kalau program beda, program sekali kita buat ya, mau sekali buat ya sudah, mau 1000 kali tinggal diulang 1000 kali, dia akan menghasilkan 1000 kali dengan data yang berbeda. Nah itulah keunggulan program itu ya. Nanti kalau misalnya ada yang sampai S3, nanti misalnya mungkin S2 ya, S2 luar negeri lah, lama mungkin wajib lah ya. Kalau dalam negeri mungkin masih dikerjain lah yang beginian. Tapi kalau udah lo misalnya S3 luar negeri, misalnya datanya udah banyak, tetap bisa, tetap bisa. Tapi akan lebih mudah lagi ya kalau bisa program. Gitu ya. Nah tiba-tiba, oh ini kenapa nggak ditambahin tiknya lagi nih? Tambah kisi utama. Oh bukan yang ini. Ya, nah, apalagi beda bahasa kayak tadi. Aduh, pusing ya. Oke, ini contoh visualisasi dengan program. Masih banyak program yang lain ya, Power BI, Tableau, dan lain-lain. Selama di drag and drop atau seperti ini nih, kalau kita melakukan dalam jumlah yang besar itu sangat, eh, kalau nggak ada programnya itu sangat melelahkan. Ya, selain itu apa? Gambar kita yang kedua nggak bisa secara langsung direplikasi orang lain. Ya, kita ngasihnya ya begini aja gitu. Kita ngasihnya data aja. Udah. Terus kita kalau ngasih gambarnya PDF lagi ya. Gimana orang mau ngereplikasinya? Kalau ngasihnya begini mungkin bisa ya. Ngasihnya gini. Tapi kalau ngasihnya data dan PDF, data kemudian gambar dalam bentuk PDF, kan nggak bisa lagi. Harus manual lagi. Beda dengan kode program.
Kalau kode program, kasih aja programnya sama datanya. Ya tinggal satu kali klik, siapapun yang melakukan itu akan bisa. Nah, ya. Cuma lagi-lagi memang sama seperti software yang lain, program juga harus dipelajari gitu ya. Jadi kayak pemrograman dasar gitu ya. Nah, jadi kita akan lihat pemrograman dasar hari ini. Nah, pemrograman dasar itu bahasa pemrograman banyak ya. Java, JavaScript, Python. Rata-rata semua bisa dilakukan untuk visualisasi. Semua bisa, ya. Cuma para data scientist itu banyak yang menggunakan Python. Artinya apa? Kode Python itu dipakai umum, banyak yang menggunakan. Jadi enak kalau mau nyari apapun, minta kode apapun tinggal Google. Ya. Apalagi zaman AI sekarang, tinggal minta Gemini yang menghasilkan. Ya, sangat mudah. Sebagai contoh untuk membuat kalian di sini ada promnya. Buatkan contoh bar chart dengan data tinggi dan bar chart scatter plot yang namanya tadi. Scatter plot dengan tinggi badan sumbu X dan berat badan sumbu Y untuk 30 pasangan data titik. Berat badan minimal berapa kita tadi ya? 60 tadi ya. Dan maksimal 120 kayaknya saya bikin tadi. Tinggi badan minimal 150 dan tinggi badan maksimal ya, maksimal 180. Sekarang udah zaman AI begini. Udah jadi ya. Cuma ya pokoknya suruh aja dia apapun gitu udah jadi. Cuma bagus juga kalau kita tahu cara bacanya gitu. Itu saya akan membuatkan scatter plot dengan data tinggi dan berat badan acak seperti yang diminta diproses. Kalau salah, ya suruh dia aja diperbaiki. Atau hasil ChatGPT kopikan ke sini ke software ini. Nah, terkait software ini, ya akan saya jelaskan ya. Jadi, tuh lengkap lagi nih. Berat badan satuannya kilogram. Tadi saya lupa. Tinggi badan ini. Apa sih namanya? Grid ya. Nah, grid rekomenkan lagi di sini. Hapus gridnya gitu ya. Hapus gridnya. Warna poinnya ganti ke oranye. Tuh, langsung di sini ya. Color blue marker. Udah enak gini ya. Nggak kayak gini, nggak usah lagi belajar pengukuran lagi. Tuh, persis keinginan kita. Enak kan? Kalau kita punya data sendiri, ya kita tinggal sambungkan data kita itu ke dalam sini. Suruh panggil datanya dari Google Drive gitu. Itu jadi. Buat apa lagi? Chart yang lain yang kompleks juga bisa dihasilkan begini. Kalau udah lihat gini, kalau masih mau belajar pemrograman dengan Python, kira-kira gimana? Lanjut apa enggak? Atau ke software aja? Gimana logikanya? Kan katanya uh, risk dan return apa sih yang namanya? Untung rugi ya. Saya mau copy dulu ya. Copy simpan salin di drive. Oke. Okay. Tuh, enak kan? Mau contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi. Sekarang udah zaman AI ya. Apalagi kalau misalnya kalian mau uh, buat
chart atau apapun ya, eh, bisa dilakukan. Jadi artinya apa? Zaman sekarang ini yang penting adalah satu ya, memahami ini apa, data ini apa, yang saya bilang tadi, komunikasi dan visualisasi data. Visualisasi data itu udah dibantu sekali sekarang ya. Nah, sekarang masalahnya adalah memilih media ya, media ataupun desain yang saya bilang tadi, graphic design, visualisasi yang paling pas dan untuk mengkomunikasikan pesannya supaya nyampe ya. Nah, jadi itu sekarang masaknya, eranya. Kalau untuk menghasilkan kayak gini nanti mungkin ya, kalau kalian udah jadi mungkin pimpinan ya, mungkin dari bawah juga jadi teknis, bolehlah mempelajari. Kalau udah jadi pimpinan nanti tinggal suruh orang gitu, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan eh, jangan khawatir mengenai ini ya. Kalian punya data apapun, tinggal connect ke Google Drive. Nanti di sini connect ke Google Drive, nah, kasih linknya berdasarkan data ini, tolong lakukan itu, dia akan bisa. Oke. Nah, software apa yang kita pakai ini? Namanya Google Colab ya. Alamatnya di sini colab.research.google.com, ini free dari Google. Namanya Google Colab ya. Google Collaboratory. Nah, dia akan, kalian harus sign in dulu ya di browser ya. Kemudian setiap file yang, kalau notebook baru ya, notebook baru akan membuka, akan disimpan di Google Drive kalian gitu ya. Ini free gitu. Nah, kalian bisa belajar pemrograman sekarang ya. Tapi ini Google Colab hanya support Python ya. Bahasa pemrograman Python yang saya bilang tadi banyak digunakan oleh para data scientist. Ya, bahkan ini Python ini bahasa pemrograman, kita lanjut aja ya ke Python karena juga ada materinya. Nah, dengan mengetahui harapannya prinsip pemrograman ini, praktisnya ya, nah, kalian bisa menggunakan bahasa pemrograman lain. Karena prinsipnya sama, yang beda hanya sintaknya. Sintak itu maksudnya teknis, sama dengan pembuatan variabel. Ya, itu yang bedanya. Nah, tapi dengan mengetahui prinsipnya dari Python ini, kalian bisa mempelajari bahasa pemrograman lain. Oke, kita lihat dulu sejarahnya ya. Nah, Python bahasa pemrograman tingkat tinggi diinterpretasikan dan bertujuan umum. Artinya apa? Sintaksnya dekat dengan bahasa Indonesia. Seperti ya bahasa Indonesia. Ya, kemudian diinterpretasikan baris per baris dari atas ke bawah, gitu ya. Dan bisa digunakan untuk macam-macam. Mulai dari pengembangan web, analisis data, AI, otomatisasi, gitu. Nah, bahasa pemrograman biasanya punya library bawaan. Library itu semacam tools ya, tools di dalam bahasa pemrograman ini yang bisa membantu misalnya perhitungan. Nah, untuk hal-hal yang kompleks seperti ini, analisis data, pengembangan web, dan lain-lain, itu dibantu library tools tambahan ya. Jadi ini seperti seperti suatu alat eh, yang bisa dibongkar pasang ya, diganti eh, sambungannya supaya bisa menyelesaikan tugas yang berbeda-beda gitu ya. Nah, Python pertama kali tahun 1991 oleh Guido van Rossum ya, dari Belanda ya. Sampai sekarang Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan orang ya.
Orang mungkin kalau belajar pertama kali mesti Python karena mudah menurut orang secara umum. Keunggulannya ya mudah dibaca sintaksisnya. Komunitas yang besar dan aktif. Kalian cari aja masalah kalian nanti. Saya ingin buat ini itu sudah banyak solusi kode program. Apalagi sekarang pakai AI gitu. Akan sangat mudah eh, menyelesaikan visualisasi ya dalam konteks kuliah ini yang ingin kita tampilkan. Lagi-lagi memang yang paling penting adalah kalian bisa memahami cara membacanya. Itu kan yang lebih penting kan. Daripada tadi wah udah ada langsung hasilnya, tapi apa sih baris mana sih yang mengeluarkan hasil yang misalnya bulat-bulat tadi gitu ya. Perubahan warna tadi. Itu kan yang penting. Nah, penggunanya macam-macam ya, semua penguraman itu ada. Mau bikin web, mobile app, bikin game, semua bisa ya pakai Python. Nah, terus apanya tadi yang menjadi kuncinya? Ya library-nya tadi gitu ya. Nah, kita bisa menginstal Python di komputer kita. Istilahnya local installation ya. Hanya saja kita enggak install lokal, di skip aja kan ini overview aja karena banyak juga yang nonton dari handphone ya. Resource untuk belajar Python ini banyak sekali di internet. Tinggal klik Python tutorial bahasa Indonesia, Python tutorial bahasa Cina, semua ada. Ya, yang step by step semua ada. Jadi jangan khawatir. Kalau kalian ulang aja coba nanti pasti bisa. Ya, ini bukan sesuatu yang kayak rocket science. Ini adalah hard skill. Dia bahkan bukan soft skill. Soft skillnya memang ada yang lahir dari kemampuan pemrograman itu. Disebut computational thinking. Kemampuan dekomposisi, ya, memecahkan masalah besar jadi yang lebih kecil. Kemampuan untuk algoritma, menyusun penyelesaian masalah, ya. Ada 4 itu, computational thinking prinsipnya. Jadi setiap kita melakukan hard skill, dari mana sih soft skill itu lahir? Soft skill itu lahir salah satunya dari penerapan hard skill. Ya, hard skill kalian latih dengan benar, artinya lihat contoh-contoh yang benar, soft skillnya lahir. Saya melihat seperti itu. Nah, kalau mindset dari mana? Mindset yang positif. Mindset yang positif ya uh, dari apa ya? Ya dari mana aja ya, termasuk kesalahan kita. Selama kita merenungkan, ya mindset yang positif itu akan ada. Ya. Intinya yang kenapa sih saya kok nggak bisa begitu? Ya karena kurang perenungan. Menurut saya ya, salah satunya. Tapi saya nggak usah dalam ke situ karena uh, perkuliahan kita tentang pemrograman ya. Jadi kembali lagi ya, ini tadi proses-proses local installation. Ya ini semua masih local installation. Nah, kita nggak usah gitu, kita skip aja semua. Tapi kalau kalian mau install lokal, kita bisa coba nanti di kampus. Kalau pas offline, kita langsung pakai aja di sini. Colab yang pakai laptop, .research.google. Udah masuk aja situ, new notebook udah. Langsung aja masuk halaman ini. Punya saya warna hitam karena saya bikin supaya nggak silau ya. Nah, alamatnya collab.research.google. Nah, di sini bisa juga pakai uh, lokal ya. Ini tetap lokal. Lokal itu keunggulannya apa? Data kita nggak perlu dikirim ke servernya Google. Kayaknya lebih private, ya lebih privasi ya. Terlepas dari itu, apa sih yang ditawarkan Google Colab ini? Satu, ini ya platformnya nggak usah instalasi. Satu. Kedua, kalau mungkin ada error, nanti akan dikasih tahu errornya di mana. Ketiga, kita bisa pakai. Keempat, kita bisa pakai kekuatan komputasi Google. Di sini runtime, ubah jenis runtime. Ya, kita bisa pakai CPU, GPU, TPU, free. Ya, CPU ini ya komputer
di kampus yang lemot itu ya, yang lumayan sekarang cepat, GPU ini 1000 kali mungkin ya, tergantung kekuatan dari 1000 kali laptop saya ini mungkin ya, tergantung dari harganya ya, tingkatan CPU. GPU ini spesial untuk kalau kita menggunakan tensor ya, tipe data untuk analisis deep learning. Ini spesial ya. Kita bisa ganti ke GPU. Kalau kode kita menggunakan library yang bisa memanfaatkan GPU, kita bisa pakai. Tapi rata-rata CPU udah lebih dari cukup ya. Nah, kalau memang kita ingin memproses misalnya gambar yang sangat banyak sekali, kita bisa GPU dan langganan yang versi Pro. Ya, biasanya seperti itu. Kalau kita beli GPU T4 ini, ya, kalau kita beli GPU T4, kita lihat harganya berapa ya. Misalnya UB beli. Nah, ini itu lebih baik Google. Itulah ya kalau bukan komputer kita. Price. Shopping aja ya. 20 juta. Ya, kira-kira segitu ya. Juta, 15 juta, 15 juta, 35 juta. Gantung mungkin versinya ya. Nah, ada yang 50 juta. Nah, kita bisa pakai free ini. Makanya gigabyte-nya kekuatannya lebih banyak ya. Memorinya 98 juta. Itu kita pakai free. Coba bayangkan. Gitu ya. Daripada beli ya. Tapi kodenya otomatis harus kode yang support CPU. Kalau enggak ya CPU aja ya. CPU kan lumayan juga. Udah mahal juga ya. Nah, oke, kita akan lihat ya sekarang. Jadi kita sudah makainya di sini. Di sini ya. Google Colab. Nah, nanti waktu mau menggunakan ya kita bisa kode Google Colab ini atau teks. Kalau teks ya untuk memberi pesan biasanya. Saya belajar pemrograman misalnya. Hanya teks biasa ya, Python. Gitu aja. Saya tekan Shift Enter ya. Shift Enter, dia langsung membuka baris baru atau kontrol coba ya. HLT Enter juga bisa ya. Itu kalau saya tekan Enter, dia membuat garis ke bawah ya. Jadi Shift Enter bisa ya. Atau kursornya ditaruh di yang lain. Ini teks biasa aja, nggak ada program. Nah, kalau program di sini, dia ada lambang play ini. Contoh program ya, print. Saya belajar Python. Seperti itu. Pertama kali begitu waktu ya. Nah, saya belajar Python. Nah, seperti inilah kira-kira tampilannya, bahwa mungkin kalian layarnya hitam ya atau putih. Coba kita lihat ya, hitam atau putih ya. White. Kayaknya hitam, hitam nggak terganggu ya. Gimana? Terganggu nggak? Tidak, Pak. Tidak ya. Ya, tidak. Nah, seperti ini ya. Teks dengan program. Nah, fokus kita adalah program. Tapi saya menambahkan teks seperti ini ya untuk memberi penjelasan gitu ya. Nah, gini. Jadi pertama-tama yang kita harus mengenal istilahnya variabel. Nah, variabel itu apa? Kalau dalam statistik sesuatu yang berubah-ubah, ya. Di sini variabel adalah wadah untuk menyimpan data. Nah, variabel ya, di cara mendeklarasikannya
Anda mendeklarasikan variabel dengan memberi nama pada variabel tersebut. Diikuti dengan sama dengan dan nilai yang ingin Anda simpan. Misalnya di sini, ini namanya variabel. Ini namanya variabel. Ini namanya variabel. Ini namanya, ups, maaf. Apakah aktif ini adalah variabel? Ya. Jadi cara menuliskan nama variabel bisa dengan huruf kecil, ya, atau huruf kecil di underscore, gitu. Asal tidak diawali dengan angka. Karena setiap bahasa pemrograman punya aturan sendiri, ya. Tidak diawali angka. Boleh diawali huruf seperti ini, ya. Underscore boleh, ya. Nama variabel bersifat case sensitif, nama huruf kecil semua berbeda dengan nama n-nya huruf besar. Nah, ini dia. Variabel ini fungsinya apa? Untuk menyimpan atau sebagai wadah value nilai-nilai yang ingin kita gunakan. Budi adalah teks kita simpan ke dalam variabel nama. 30 kita simpan dalam nama variabel umur. Kita bisa bebas menuliskan nama variabel ini apa aja. X bisa. Tapi X tidak memberi makna apapun, ya. Kita jadi lupa. Apa sih X tadi? Ini merepresentasikan apa sih? Makanya kita kasih umur. Tinggi, kita nyatakan seperti ini. Apakah aktif? True. Ya. Jadi yang penting untuk kalian untuk visualisasi sekarang. Tipe datanya misalnya seperti ini penulisannya, kutip-kutip, double 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 quote atau single quote, tipenya string, artinya text. Kalau angka seperti ini namanya integer, bilangan bulat. Kalau pakai koma namanya float, bilangan desimal. Kalau seperti ini, true atau false, namanya boolean. Ya, tipe datanya. 4 ini cukup. Nggak usah yang lain-lain ya. Jadi kalau quote gini, single atau double quote adalah string, kemudian bilangan bulat adalah integer, kalau float desimal dan sini adalah boolean. Boolean hanya ada dua nilai, true or false. True dan false. Oke? Nah, seperti apa sih pemanfaatan dari variabel tersebut? Seperti ini, misalnya saya tulis umur, ya. Usia deh. Usia sama dengan 37. Saya enter, ya. Saya enter, saya play di sini. Ya sudah. Artinya, usia menyimpan nilai 37. Saya mau panggil usia lagi, sudah tahu nilai yang akan keluar ya, 37. Ya, saya mau panggil 1000 kali juga, 37 yang akan muncul. Kalau saya buat seperti ini, usia, apa ya namanya ya, usia, saya buat seperti ini, setelah misalnya 5 tahun, sama dengan, nah ini artinya variabel. Bayangkan kalau kita pakai Google Colab, kita dikasih hint seperti ini. Saya tinggal klik tab, ya, sangat mudah di zaman sekarang ya, nggak kayak dulu. Usia setelah 5 tahun, usia plus 5, misalnya saya bikin gitu. Udah tahu kita hasilnya 42 ya, saya enter. Sekarang begitu saya enter, nilai dari usia setelah 5 tahun ini berapa? 42. Gitu. Ya. Kalau saya panggil lagi, nah saya dia udah ngenebak ya, saya tab lagi aja. Saya enter, hasilnya 42. Jadi gitu. Makanya saya bilang tadi, variabel ini
Yang penting kita tahu cara tulisannya dengan baik. Adalah wadah yang bisa menyimpan apapun. Saya melakukan pemrosesan apapun sampai ke bawah, dia tetap ingat bahwa nama variabel ini punya nilai yang kita nyatakan di awal tadi. Ya, itu variabel ya. Nah, kita juga tadi sudah mengenal tipe data ya. Kalau quote gini string, bilangan bulan integer, koma float, tipe data, boolean itu true atau false. Hanya bisa true atau false. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, misalnya seperti ini jumlah apel 10, tahun lahir 1990. Ya ini nilainya. Kalau saya panggil lagi di bawah jumlah apel, nilainya 10 gitu. Gitu ya, salam ya. Jadi saya bisa menulis apapun kalau yang tipe data string, misalkan dia di dalam quote, saya tutup lagi dengan quote, itu semua adalah teks. Oke, begitu juga dengan boolean, apapun yang saya bilang, false ini apa, true apa, kan kita kasih konteks makna ya. Nah, seperti ini. Sekarang gitu yang tipe data dan variabel. Sekarang kita ke komentar. Komentar ini apa sih? Komentar ini adalah di bahasa pemrograman apapun, suatu hal yang bisa kita tuliskan di dalam blok kode, namun tidak akan dieksekusi. Karena itu gunanya untuk membantu kita mengingat lagi, ya kan kita nggak bisa, misalnya sudah memproses 200, 300 baris kode, bahkan ribuan kode. Kita kan nggak ingat lagi yang di atas itu apa. Kita bisa kasih komentar seperti ini. Ya, di zaman sekarang ini kan seperti notebook ya. Bisa kita tambahkan teks. Kalau misalnya kita menggunakan code editor, mungkin kita nggak bisa nambahkan teks seperti ini secara lokal. Makanya kita pakai komentar gini. Ya, jadi semua bahasa pemrograman rata-rata sebagian besar ya support lah komentar ini. Ya, cara nuliskan komentar di Python diawali tanda pagar. Jadi setiap ada tanda pagar itu artinya komentar. Teks setelah tanda pagar apapun itu tidak akan dieksekusi. Jadi yang sepertinya yang dieksekusi cuma X sama dengan 10. Nah, lagi-lagi X ini apa? Ini memang variabel secara sifatnya, tapi kita nggak tahu X ini apa. Jadi sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Mau bahasa Indonesia boleh, Inggris boleh, bahasa ibu boleh ya. Yang penting kita tahu itu apa. Nah, ini juga komentar ya, kutip 3. Ini kalau biasanya digunakan kebiasaannya mau nulis komentar yang multi baris. Kalau yang crash tadi satu baris, kalau yang ini multi baris. Oke? Double quote, triple quote juga bisa ya, yang multi baris. Ini nggak akan dieksekusi. Ini hanya untuk membantu pembaca, membantu programmer untuk tahu apa sih ini gitu. Oke? Nah, bahasa pemrograman ini juga mendukung operasi dasar seperti ini. Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ya, saya zoom lagi. Kecil lagi ya. Pembagian, sisa bagi, ya, misalnya kita ketikkan 10% 3, sisa 1 jawabannya, ya. Karena 10 bagi 3, 3 sisa 1. Kemudian eksponensial 2, bintang-bintang 3, hasilnya 8. Karena 2 pangkat 3. Pembagian bulat 10//3, hasilnya 3, gitu ya. Pembagian bulat. Nah, eh ini semua didukung oleh Python. Nah, mungkin ya sintak-sintak ini akan ini umumnya sama di bahasa pemrograman. Mungkin aja ada yang berbeda, mungkin untuk pembagian bulat ini mungkin beda. Tapi itu ya bisa dicari lah, ya. Jadi jangan khawatir mengenai itu. Yang jelas, oh ternyata bahasa pemrograman ya mendukung operasi matematika dasar ini. Contoh ini A10. Jadi variabel A nilainya 10, B3 nilainya, ya. Nah, kalau dilihat tadi di atas, ya, saya mencetak
Kalau kita lihat tadi di atas ya, saya scroll ke atas. Print dalam kurung, tutup kurung, di dalamnya kutip saya belajar Python. Ini adalah fungsi, ya fungsi. Perhatikan di sini, fungsi print. Jadi ada fungsi. Tandanya gimana? Ada katanya, sintaknya, terus ada seperti ini. Fungsi atau metode, method. Nah, kebetulan print ini butuhnya apa? Setiap enaknya di sini ya, di code editor dan juga collab. Kalau kita hover ke atasnya, nah, kita bisa baca. Print the values to a stream or to system by default, entah apapun itu ya. Katanya print, ya. Dia args bisa menerima apapun artinya ini, ya. Bintang args bisa menerima apapun. Artinya dia bisa menerima teks juga yang ya udah saya bikin aja teks, saya print, saya cetak ke konsol ini, saya belajar Python gitu ya. Nah, untuk yang bawah ini tadi kita kalian sudah tahu bahwa ini adalah method ya, yang bawah ini ada print, nah seperti ini ya. Ini semua teks ya, saya nanti kita print, nah seperti ini ya. Saya ambil contohnya, copy. Hmm. Mohon maaf ini masih harus scroll ke atas ya untuk nyari tempat saya bisa cetak di sini. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, A10 B3, 10 tambah 3, 13. Ya, saya bisa langsung ketik print A plus B. Gitu. Ya, hasilnya 13. Bisa seperti itu. Saya juga bisa C sama dengan A plus B. Gitu. Bisa seperti ini. Jadi variabel hasil ini tadi, variabel-variabel itu saya simpan lagi ke dalam variabel. Nah, habis itu saya panggil C-nya, ya. Tanpa print bisa, ya. 13. Sekarang C-nya 13 gitu. Karena C sama dengan A plus B gitu ya. Nah, terus ini tadi. Nah, ini sintak supaya kita bisa menggabungkan teks dan variabel ya. Jadi namanya f-string ya. Jadi simpelnya apa sih? Gini aja. Kalau begini semuanya dianggap teks. Kalau gini semuanya dianggap teks kan di dalam string. Jadi kita tambahkan f. Nah, ya. Terus yang variabel yang ingin dipanggil di dalam kurung kurawal. Ini namanya f-string. Memang agak asing ya, tapi bisa diulang-ulang ya. Saya coba ulang print method ya. Ini untuk mencetak ya, masih untuk mencetak. Kasih F, nah gitu. Ya, udah langsung dibantu ya. Nah, kasih F seperti ini. Nah, setelah kita membuat pola seperti itu, kita bisa memanggil variabel di dalam teks. Kalau nggak pakai F ini, kita hanya bisa manggil string aja. Nah, kalau begini, kalau variabelnya di dalam kurung kurawal, kita bisa panggil dia nanti, uh, misalnya kayak gini, hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan sama dengan, kita kan mau nulisnya 13 ya. 13 kan. Lucu kalau nulis kayak gini kan. Manual. Tapi kita ingin secara otomatis, ya kasih kurung kawal A plus B. Ya, kalau kita tulis A plus B,
Pak, mohon maaf masih di mute, Pak. Oke, saya lanjutin lagi. Di sini enak lagi ya, kita udah dibantu. A dan B adalah variabel yang ini tampilkan itu di dalam uh, dalam sebentar ya, di dalam kurung kerawal. Ya. Itu jumlahan sama dengan A dan B adalah 13 walaupun ini ya, secara kalimat kurang bagus tadi. Yaitu F string ya, cara menulis F string. Aduh bingung nih gimana sintaknya. Nanti bisa dibantu AI dan paling nggak kalian ini dulu. Saya pengen bisa nulis seperti ini secara manual latihan ya. Nanti bisa sendiri. Jadi misalnya ada anak Filkom yang Pak saya nggak bisa pemrograman dan banyak yang kayak gitu ya. Kurang latihan berarti ya. Oke, ini semua sama ya. Nanti hasilnya kita tahu. Ini hasilnya. Oke, lanjut. Di Python dan bahasa pemrograman lain mendukung operasi perbandingan. Ya. Tadi kita lihat satu sama dengan berarti assignment. Nilai yang di sebelah kanan dimasukkan ke dalam wadah kontainer nama variabel yang di sebelah kiri. Ya. Kalau double sama dengan sini double sama dengan artinya sama dengan. Misalnya 5 double sama dengan 5 hasilnya true. Jadi operator perbandingan yang mengembalikan boolean. Luarannya adalah boolean. Tidak sama dengan yaitu plus sama dengan. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Pasti sudah tahu ini. Nah, terus ini cara nampilkannya sama gitu ya. Print, ini teks biasa. Nah, ini supaya operasinya bisa dibaca di dalam print. Oke, gitu ya. Tapi kalau nggak mau ya langsung aja X sama dengan Y. Nanti hasilnya akan false. Ya, kita coba aja satu ya, contoh ya. Salin pilihan. Lagi-lagi saya scroll ke atas ya. Seperti ini, saya paste, Ctrl V untuk. Nah, ya ternyata ya nggak mau. Kalau ada lambang merah-merah kayak gitu mesti ya karena uh, saya copy paste mungkin ada masalah yang karakter tersembunyi ya. Kalau sudah saya hapus sudah. Ya, nggak tahu kita kadang-kadang. Nah seperti ini ya. Kalau saya nggak mau pakai abstrak ya bisa aja langsung X sama dengan Y hasilnya false ya. Atau saya bisa juga simpan ya ke dalam variabel X, Y, Z sama dengan nah kayak gini. Nah, agak aneh ya. Yang penting ingat apapun nilai yang kanan diassign ke Z ya. Bisa nggak kira-kira? False. Gitu ya. Nah, operasinya semua di sebelah sana, sebelah kanan semua. Ya. Nah, kalau saya pengen supaya apa sih Z? Kadang-kadang kan kita mau nambahin keterangan ya, tambahin aja F string, teks-teks gitu ya. Terus yang gitu ya. Terus yang pengen ditampilkan ditaruh dalam kurung kurawal gini. Terus kita kasih teks hasilnya, ya, gitu. Udah gitu aja, ya. False. Hasilnya false. Oke, kita udah lihat kalau ternyata Python bisa membantu operasi aritmatika, operasi perbandingan. Sekarang operasi logika. Nah ini mesti ya harus buka buku misalnya. True and true. Nah, itu bisa ya. True and true. True. True and false. False.
True or false? True. Nah, itu memang harus dihafal ya. Namanya truth table. Ya. Ini aja. Nggak mesti hafal semua, karena kita bisa buka buku ya. Pasti kita bisa buka buku. Nggak ada pemrograman ya, program yang hafal semua tuh nggak ada ya. Tapi memang ada yang hafal banyak, ada gitu ya. Ini aja pakai istilahnya menggabungkan. Jadi, saya masih mendaulat Google sebagai search engine terbaik. Ya, bayangkan ya. Terus table hasilnya ya sesuai dengan keinginan kita ya. Images. Nah ini ya, saya ini and or not gitu ya. And or not itu ya harus hafal ya. True and true, true. Satu itu true, nol itu false. True or false, true. Gitu ya. Ini memang paling enggak and or not. Nah, sorry ini lebih bagus hafal juga ya. Tapi kalau enggak and or not itu ya. Itu truth table. Nah, ini bisa dilakukan dengan ini. Untuk n pakai n, kita kunci n, sini n. Kalau or pakai or, not pakai not, gitu ya. Itu obat logika. Oke. Nah, sekarang gunanya apa tuh boolean tadi? Nah, untuk melakukan, saya lihat dulu ya. Oke, kita langsung aja ke sini. Sekarang kita akan ke if else. Nah, if else percabangan dan perulangan. Oke. Nah, gini. Misalnya saya nyatakan seperti umur sama dengan 15. Paham ya di sini ya? Lalu saya bikin gini. Berarti nilai umur ini sama dengan 15. Apapun nilai umur yang di atas yang tadi 10, 30, semuanya sudah override jadi 15. Umur sekarang 15 ya. Kita bisa tulis gini. If umur, nah kan enak kan bahasa Indonesia. Jika umur, artinya jika 15 lebih besar sama dengan 17, jawabannya apa? False. Ya, 15 enggak lebih besar sama dengan 17. Ya kan? Ini langsung di situ operasi boolean tadi. Karena false dia nggak akan mencetak apapun di sini. Kita larang. Dia nggak akan mencetak gitu. Ya. Kecuali umur kita taruh 18. Jika umur ya, jika 18 lebih besar sama dengan 17, lakukan perintah di bawahnya. Gitu. Anda cukup umur untuk membuat KTP. Oke, paham ya istilah if. Nah, kita bisa lakukan ini nih, if. Oke, sekarang kita coba lagi. Ya, sebenarnya ini kan logika yang sehari-hari. Cuma dinyatakan dalam bentuk sintaks program seperti ini. Misalnya nilai 55. Sekarang nilai ini value-nya 55 ya. Nama variabel ini. Kalau enggak saya ganti UTS. Ya, ujian khusus. Tuh. Sekarang UTS variabel UTS ini nilainya 55 gitu. Jika UTS lebih besar daripada 60, print Anda lulus ujian. Apakah akan di print? Tidak. Else, namun print Anda tidak lulus ujian. Jadi kalau ini true hasilnya, dia akan memprint yang di dalam blok if. Tapi kalau ini salah, dia akan ngeprint yang menjalankan yang di dalam blok else.
Itu kalau kita pakai if else. Tapi kalau hanya if ya berhenti aja gitu. If else. Kalau saya print Anda tidak lulus ujian karena 55 lebih kecil, tidak lebih besar sama dengan 60. Tapi ini kalau saya ganti 70 70 dia akan ngeprint Anda lulus ujian gitu. Yang ini tidak akan dieksekusi. Oke ya, itu if else. Tadi if aja, sekarang if else. Kita lihat lagi yang lain. Sekarang if, elif, else. Nah, if elif else ini memilih salah satu. Tadi hanya ada percabangannya 2, sekarang percabangannya jadi lebih banyak. Misalnya skornya 45, UAS-nya 45 misalnya. Ya, UAS-nya 45. Oke. Jika 45 lebih besar dari 90, dia akan ngeprint. Apakah 45 lebih besar sama dengan 90? Tidak, dia nggak ngeprint. Elif, ya, else if. 45 lebih besar sama dengan 80? Tidak, dia nggak akan ngeprint. Skip lagi. 45 lebih besar sama dengan 70? Tidak, dia akan skip lagi. Ya sudah nggak ada, dia akan ngeprint memilih yang nilai Anda D atau E. Ya, coba ini saya ganti 75. Nanti hasilnya adalah yang C. 75 lebih besar dari 90? Enggak, skip. 75 lebih besar dari 80? Tidak. 75 lebih besar sama dengan 70? Iya. Jadi dia nilai Anda C. Nah, logika-logika seperti inilah yang ada dalam program itu. Misalnya saya sebagai dosen masukkan nilai 75 misalnya, langsung keluar B gitu. Atau 86 langsung nilai keluar di siakat kalian ya. A, ya karena ada logika seperti ini di dalamnya gitu. Ya. Bisa paham ya? If, elif, else. Oke. Nah, itu percabangan. Oke. Sekarang kita melihat perulangan. Ini masih yang dasar ya. Setelah dasar eh, setelah dasar kita akan coba lihat ke visualisasi ya. Biar jangan kode program aja ya. Sekarang kita lihat perulangan. Perulangan itu yang saya bilang tadi. Kalau mengerjakan sekali manual, nggak apa-apa. Kalau 1000 kali bermasalah. Nah, perulangan inilah yang membantu kita mengerjakan hal yang sama berkali-kali dengan kode program yang cenderung sedikit manageable. Misalnya di sini, saya punya daftar nomor, daftar angka. Daftar atau tipe data yang saya satu lagi tambah tipe data list ya. Jadi saya tambah di sini kita gunakan tipe data list. Nah, gitu, tipe data list sesuatu yang di dalam kurung siku ya. Makanya tipe data list. Tipe data list dibuat dengan kurung siku ini. Jadi yang di dalam ini adalah daftar. Di dalam list ini, di dalam daftar ini ada angka tipe data integer. Ya, di dalam daftar ini tipe data listnya ada integer. Ya. Nah, tipe data list ini mendukung perulangan. Jadi, perulangan kita bisa lakukan bermacam-macam. Ada while, perulangan dengan while, WHILE, ada perulangan dengan for atau for loop, ya. Kita akan melihat yang for loop.
Perhatikan, angka ini adalah wadah yang menyimpan tipe data list daftar. Untuk setiap elemen, saya ganti elemen aja. Ya, for elemen in angka yang adalah daftar, untuk setiap elemen di dalam, saya bikin di sini, saya ganti daftar biar lebih bahasanya lebih mengena. Gitu ya. Untuk setiap elemen atau unsur atau apapun itu di dalam daftar, tolong print elemennya. Udah gitu aja perulangan. Saya jaga dengan cepat ya, print 1, 2, 3, 4, 5. Bayangkan ya, kecepatannya 0 detik. Perhatikan. 0 detik. Bandingkan dengan saya nulis teks. Ya. Masih perlu waktu. Ya, itu saya sudah cepat gitu ya. Atau saya ganti daftarnya ya. 1, 7, random nomornya. 2, 9, 4. Bayangkan saya harus nulis gitu. 1, 7, 2, 9, 4. Dari contoh ini aja udah kelihatan bahwa pemrograman akan menang. Jauh. Ya. Itu perulangan. Ya. Jadi seandainya ini adalah gambar, kita bisa membuat gambar itu semau kita. Gitu ya. Misalnya saya mau ini, saya ulang. Saya perpanjang sepanjang apapun gitu ya. Ya, saya copy aja misalnya. Ya, sepanjang apapun saya sekali klik aja. Selesai semuanya. Tanpa kesalahan. Bisa direplikasi. Kalau ini saya kopikan. Ya, saya kopikan. Saya pendekin aja lagi ya. Supaya terlalu panjang. Ini aja ya. Saya copy. Saya taruh di atas. Hasilnya akan sama. Dibawa kemanapun. Lokal kemanapun diputar-putar akan sama. Itu yang maksud saya. Poin saya program tadi. Harus selesai. Makanya jika memang ingin ya apa ya ya rata-rata yang dihasilkan di jurnal internasional itu pakai program ya, kecuali memang datanya cuma satu ya dibuat dengan Excel aja, nggak apa-apa. Kalau datanya banyak rata-rata. Oke, kita lihat perulangan ya. Nah ini ya, sekarang perulangan while aja ya, while. Nah seperti ini. agak mikir dikit ya, tapi nggak apa-apa deh. Satu. Nah, contoh lain ya. Tadi sudah perulangan for loop, sekarang perulangan while. Misalnya nilai ya, angka aja ya. Angka 10. Angkanya nilainya 10. Tadi angka di atas 15 ya. Sekarang angkanya jadi 10. Nggak apa-apa. Kalau kita panggil lagi, kita jalankan ini, kita panggil lagi angka di atas ya jadi 10 gitu. Memorinya 10. Kayaknya kita ubah ya. Kalau memang ingin supaya tidak berulang ya. Di sini angka 10. While angka lebih besar dari 0, print angka. Apa yang terjadi di sini? Angka nilainya 10. Kalau angka lebih besar dari 10, maaf, kalau angka lebih besar dari 0, print angka. Ya dia akan terus ngeprint. 10 lebih besar dari 0, 10. 10 lebih besar dari 0, 10. Jadi akan ada infinity loop.
yang akan memakan memori. Nah, itu yang harus kita perhatikan hati-hati kalau menggunakan for loop. Kalau menggunakan perulangan looping, harus ada kondisi akhir yang membuat dia berhenti. Makanya di sini ditambahkan, nah seperti ini. Angka sama dengan, ini sama angka minus 1. Kita lihat logikanya, angka sama dengan 10. Angka lebih besar dari 0. Betul, dia akan memprint 10. Oke, sekarang 10 minus 9. Minus 1, jadi 9. 9 disimpan dalam variabel angka. Jadi nilai angka yang baru adalah 9. Oke, kemudian dia akan lagi 9 lebih besar dari 0. Apakah betul? Iya. Ya. Dia akan, karena betul dia akan memprint angka 9. 9 dikurang 1 sama dengan 8. Disimpan ke dalam variabel angka. Begitu seterusnya sampai misalnya nanti 1. 1 lebih besar dari 0. Betul, maka satunya di print. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 disimpan dalam angka. Angka sekarang yang adalah 0 lebih besar dari 0. Salah. Stop dia. Gitu ya. Maka jadi kalau saya bikin lebih besar sama dengan di sini, maka 0 akan ikut di print ya. Tapi setelah itu 0 kurang dari 1 sama dengan minus 1. Minus 1 lebih besar dari sama dengan 0. Salah. Sudah nggak di print lagi. Gitu. Hal pertama yang harus diingat dalam perulangan, apalagi perulangan while, adalah kondisi untuk berhentinya. Ya. Karena perulangan komputer disuruh mengulangi, ya akan diulangi terus. Tapi harus dihentikan. Ya. Dulu ya, jadi kita yang lain itu banyak ya. Tapi daripada banyak-banyak kita ke ke visualisasinya aja dulu ya, biar jangan ya. Nah, kita tuh buat ya. Loh, visualisasi saya tadi nggak ada ya. Mau visualisasi apa ini? Kita coba ya. Hmm. Oh ya, sebelum ke visualisasi, sebenarnya harus tahu prinsip-prinsip visualisasi ya. Dengan chart ya. Pun nggak apa-apa nanti sengaja bisa gitu ya. Kita buat ya suruh aja ya buat visualisasi bar chart tingkat kemiskinan 2000 sampai 2025 2024 di Kota Batu. Nah, datanya pasti ada salah ya. Saya salah harus kita cek ya. Jadi, oh, saya bilang 2000 sampai 2025 ya. Nah, dia bikin nih kepanjangan ya. Kepanjangan. Saya nggak mau kepanjangan susah. Jadi, ngomong kita ya, ganti jadi tahun 2020 sampai 2024. Nah, nah, ini kita bisa gunakan untuk belajar ya.
Nah, coba kita lihat ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa Python itu bahasa pemrograman ya biasa. Dia jadi banyak digunakan dalam banyak hal karena ada library yang mendukungnya ya. Library adalah semacam pustaka atau semacam alat yang bisa meningkatkan ya, yang bisa mengextend kemampuan dari Python itu. Di sini waktu kita minta tolong dong buat bar chart ya dan visualisasinya, buat data dan visualisasinya. Python kalau manual kita akan menggunakan library pilihan kita ya. Nah, di sini Python menyarankan menggunakan Pandas, Pandas dan Matplotlib. Apa ini? Nah, ya. Enaknya zaman sekarang, bayangkan ya, saya kontrol A, Ctrl C, saya masuk chat GPT, jelaskan, sebentar ya, jelaskan kode ini baris per baris seperti saya anak SD. Enaknya zaman sekarang tuh seperti ini, ya. Masalah ada internet aja. Nah, sekarang bisa nggak dia? Kalau nggak, gini lagi. Gini. Sekarang kode bawah ini seperti saya anak SD. Nah, sini sudah selama ya. Kayaknya harus login ya. Harus main. Ya, bayangkan ini pencatatan yang rapi, buku ini gampang, dan macam-macam ya. Jadi dengan meluangkan waktu kita akan mulai terbiasa ya. Kalau memang ini yang mau kita visualisasinya, kita ingin mengembangkan hard skill kita dengan Python ya. Tapi terlepas dari ini, kita lihat aja di sini ya. Oke, saya bilang tadi bahwa Python bisa melakukan banyak hal karena didukung oleh library. Nah, apa sih Pandas ini? Nah, ini ya sebutnya modul ya, modul Pandas, modul ya, Matplotlib. Kalau kita ingin tahu lebih jauh, kita bisa lihat sumbernya. Kemudian kita bisa cek di sini, Matplotlib. Nah, kita masuk ke website yang khusus menjelaskan Matplotlib. Ternyata Matplotlib adalah library-nya Python untuk visualisasi. Selain itu masih ada lagi library yang lain untuk visualisasi banyak. Keyboard atau DNA feature viewer, lain tak apapun ini. Ya. Nah, jadi kita bisa menghasilkan visualisasi-visualisasi yang kita inginkan. Sekarang tinggal kita aja nih, percaya diri kita dengan kalau data ini bisa dipakai visualisasi yang mana sih? Maupun seperti ini semua. Mau yang kayak data distribusi pakai histogram, violin, box plot, pakai data seperti auto, mau bikin match, 3D, semua bahkan kodenya udah
berikan ya. Di sini kita tinggal kopas lagi ke software kita, misalnya Google Colab. Udah bisa. Nah, kembali ke kita kan, apa sih yang ingin kita visualisasikan, yang kita ingin komunikasikan. Karena misalnya dengan bar chart ini mau menunjukkan kemiskinan bisa, tinggi badan bisa, semua bisa ya. Yang penting kita mengetahui tipe data kita tadi ya, sama pesannya kita. Berarti yang saya bilang tadi, penguasaan data dan kemampuan komunikasi ya. Nah, kalau kalian lihat catatannya ya, lihat ya cara membacanya. Jadi Pandas juga sama, ini tadi Matplotlib. Sekarang kita lihat Pandas. Kita dipilihkan oleh si kan pakai library. Semua Pandas dan Matplotlib ini ya seperti library-nya wajib lah ya. Tapi apakah untuk mengolah data itu harus pakai data tabel, itu harus pakai Pandas? Enggak gitu. Tapi itu tuh sudah seperti library yang kompatibel dengan library lain, kira-kira gitu ya. Import Pandas, nah, panggil library Panda SPD, artinya S ini alias ya. Capek kita kalau nulis pandas gitu, capek, udah PD gitu disingkatkan. Kenapa seperti ini? Oke, karena itu udah konvensi, orang udah tahu ya, PD itu Pandas. Import matplotlib.pyplot ya, SPLT. Nah, Matplotlib ini library yang besar ya. Di dalamnya ada ya, saya bilanglah sub library ya. Ya. Jadi Matplotlib ini suatu library yang besar sekali untuk melakukan visualisasi. Ya. Jadi kita menggunakan, saya sebut bilang di sini adalah sub library, yaitu PyPlot ya. Masih banyak lagi kemampuan lain dari Matplotlib ini. Nah, kita menggunakan PyPlot. Nah, karena kepanjangan ngetik matplotlib.pyplot ini, kita tulis saja PLT. Jadi kalau PLT itu artinya semua fungsi, kemampuan, atribut apapun itu di dalam library ini bisa kita akses dengan PLT. Semua kemampuan Pandas bisa kita akses dengan PD. Gitu. Ya, jadi kita dapat bantuan dan bantuannya full gitu ya, apapun itu. Nah, kita tahu dia apa, bisa apa aja. Nah, itu memang masalahnya, harus baca user guide atau lihat contoh. Nah, makanya saya bilang tadi kebiasaan aja, ya. Nah, setelah pertemuan ini, mungkin pertemuan kedepannya kita akan banyak menggunakan yang drag and drop, ya, banyak yang menggunakan klik-klik sana sini. Jadi bisa nanti dibandingkan. Oke. Nah, di sini perhatikan data kemiskinan, kalau kayak gini apa namanya? Variabel. Ya, variabel. Ternyata variabelnya, perhatikan ada lambang kurung kurawal, ya. Ini tipe data dictionary. Dictionary itu pasangan key dan value. Pasangan kunci dan angka. Intinya adalah pasangan. Jadi kalau kita lihat di dalam lambang kurung kurawal ini untuk memang untuk menunjukkan kalau ini adalah tipe data dictionary. Tipe data dictionary ini disajikan dalam bentuk pasangan. Kuncinya apa? Kata kuncinya, keyword tahun. Tahunnya bisa dibuat secara manual 2000, 2001, 2021, 2022, 3, 4, 5. Bisa ditulis manual di sini. Nggak masalah.
Tapi di sini ditulis menggunakan program. Range 2020 sampai 2025. Nanti akan memberikan angka 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 gitu. Ya. Karena kan saya bilang tadi tahun dari segini sampai segini. Tingkat kemiskinan Python mengenerate data dummy gitu ya. Tingkat kemiskinan, nah karena nggak jelas dalam satu tahun apapun, ya karena AI dia akan memberikan hasil ya supaya programnya bisa jalan. Itulah ya generatif AI zaman sekarang. Perhatikan di sini range ini ya seperti ini dia menghasilkan ternyata angka ya. Kalau kita ingin melihat keterangannya lebih jauh, kita bisa membaca. Ternyata di sini kalau kita baca this dua dari bawah, these are exactly the valid indices for a list of 4 elements. Jadi luarannya ternyata angka 2020 1 2 3 4 5 ya. Masuk nggak di sini 2002? Oh maaf, 2024 ya. 2025 nggak masuk di exclude dia. Include yang awal, exclude yang akhir. Nah, itu regularities ya, maksudnya setiap setiap fungsi itu method ini ya ada sifatnya, tapi jangan uh, tidak perlu dipikirkan secara mendetail ya. Ternyata ada sifat-sifat masing-masing ya. Jadi intinya dia menghasilkan angka aja. Kemudian tingkat kemiskinan tipenya apa? List ya. Ingat di dalam kurung kurawal ini kan sebenarnya seperti ini. Nah, ingat tadi list isinya adalah desimal. Ya, tadi isinya integer, sekarang isinya desimal. Oke? Nah, ini tipe data dictionary. Lihat di situ, DICT ya, data kemiskinan, tipe data dictionary. Ini data, tapi disimpan dalam tipe data dictionary. Ini data, list, disimpan dalam tipe data list. Gitu aja, ya. Jadi ini masalah data disimpan dalam tipe data apa, jenisnya. Mau dalam boolean, integer, ini disimpan dalam tipe data dictionary. Oke, perhatikan di sini pandas data frame. Ya. Nah, data frame ini adalah fungsi untuk mengubah tipe data menjadi tipe data yang bukan panda menjadi tipe data panda. Menjadi tipe data pandas, ya. Tipe data panda adalah apa ya? Data frame namanya ya. Menjadi tipe data yang didukung oleh pandas yaitu data frame. Nah, data frame itu apa? Tabel itu, sederhananya gitu aja. Kenapa nggak pakai ini? Dictionary aja, Pak. Permintaan pandasnya begitu, harus diubah ke tipe data frame. Apa itu data frame? Two dimensional, size mutable, potentially heterogeneous tabular data. Nah, intinya data tabel gitu aja, ya. Nah, jadi tipe ini yang tahu ya, text dictionary ini pasangan tadi diubah jadi tabel. Tabel itu seperti apa sih? Tahun di atas, di bawahnya 2000, 2001, 2, 3, 4. Kemudian kolom lagi tingkat kemiskinan gitu. Ya, ini untuk mengubah itu. Disimpan dalam variabel df data frame kemiskinan. Gitu. Jadi semua data ini sebanyak apapun mampu disimpan dalam satu kata variabel. Bayangkan. Makanya saya bilang tadi kontainer. Ini mau kita tambah sepanjang apapun, ya disimpan aja dalam satu ini. Sekarang yang mau kita olah ya apa? Ya kita tahu dalam ini.
data yang mau kita olah disimpan dalam satu itu. Kalau ini saya ganti Budi ya boleh, cuma kan siapa yang tahu Budi ternyata berisi angka kemiskinan gitu. Makanya nama variabel itu harus mencerminkan isinya. Lihat di situ, data frame with shape 52. Kira-kira apa? 52. 5 baris, 2 kolom. Ya kan? 2000, 2001, 3, 2, 3, 4, 5 baris, 2 kolom. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita mau buat bar chart katanya. PLT figure. Figure size 12 kali. Nah, ini untuk kita buat dulu kanvasnya. Ya, ini semua digenerate dengan AI lah. Ya, saya hanya membaca aja. Dan memang kalau memang kalian ingin baca manual, kopikan ke ChatGPT, kopikan ke Gemini, dia akan kasih tahu. Ya, ini membuat kanvas. Jadi programming pemrograman itu seperti itu, ya. Jika apa yang ingin kita tampilkan kita buat. Memang kendalanya kadang-kadang buatnya pakai apa gitu. Jadi dia nggak seperti uh, ya kita harus suruh dia ya, kita harus suruh programnya untuk apa. Dalam hal ini kita suruh sudah sangat dibantu oleh generatif AI. Tapi generatif AI tetap menampilkan sesuai urutan. Ya kalau ingin menggambarkan bar chart dibuat dulu ya kanvasnya ukuran 12 kali 6. Ya ini 12 ke kanan, ke bawah 6. Satuannya dia gitu ya. Kalau saya ubah coba misalnya coba 10 kali 4 gitu ya. Run coba ya. Invalid sintaks ya. Saya ubah. Nah di sini ya. Invalid. Saya ngubah tadi. Coba lagi. Nah ya. Nah perhatikan lebih kecil ya. Saya coba lagi lebih kecil lagi supaya 8 kali 4 kecilnya. Kita buat dulu kanvas yang ukuran sama. Big size, figure size. Kalau kita bingung, ini untuk apa? Ya bisa kita jalankan seperti ini. Nah, perhatikan bahwa dot figure. Begitu saya hover ke atasnya ada function figure. Ya, itu di atas tulisan parameter create a new figure or activate an existing figure. Jadi setiap method, saya bilang tadi ya method. Kenapa method? Lihat di kuningnya tadi. Nah seperti ini. Fungsi. Ya. Setiap method rata-rata dia memiliki parameter setting yang bisa kita tweak, yang bisa kita konfigurasi untuk menghasilkan sesuai kebutuhan kita. Perhatikan di situ fixed size. Nah, fixed size ini apa? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, di baris kedua itu ada tulisan fixed size. Kasihlah fixed size. Kamu boleh nambahin fixed size, gitu, ya. Fixed size itu apa? Nah, kalau kita belum tahu, kita baca lagi ke dalam panduannya tadi. Itu kalau kita mau baca, tapi nggak ada yang baca langsung kayak gitu. Orang baca mencoba-coba. Ada kebutuhan dia coba, dia cari, gitu ya. Biasanya si pembuat library ini sudah memberi contoh. Kalau kita coba berulang-ulang kan kita sudah terbiasa. Atau kita nonton tutorial YouTube, misalnya orang mencoba, oh itu untuk kanvas ya, gitu ya. Gitu proses belajar, ya. Ada memang yang langsung datang ke, wah ada library baru nih baca-baca dia. Oh bisa gini, bisa gini, bisa gini. Kemudian dia coba. Ada yang seperti itu. Ada yang belajarnya dari lihat orang contoh, oh mencoba memahami ya. Jadi nggak ada satu jalan yang pakai. Oke, kita udah buat kanvasnya. PLT bar. Ternyata untuk membuat bar chart, make a bar plot di sini pakai bar. PLT.bar ya sudah jadi. Gitu aja. Nah, kemudian DF kemiskinan. Nah,
Ingat def kemiskinan tadi apa? Tabel data frame yang berisi 2 kolom 5 baris. Tolong ambil kolom tahun. Nah, def kemiskinan, tolong ambil kolom tingkat kemiskinan. Nah, ya, ternyata def kemiskinan tahun ini di sumbu X, def tingkat kemiskinan persen di sumbu Y. Colornya sky blue. Nah, ternyata color warna biru itu diatur sky blue. Nah, coba kita lihat di sini. Penamaan color sky blue. Nah, saya nggak tahu nama color, ya cek aja di sini colornya. Ya, specifying color. Misalnya, apa aja nama-nama color di sana. Ini aturan nama-nama colornya. Nah, ini di sini. Ternyata bisa pakai hex code atau pakai di sini. Yang sky blue tadi harusnya ada di sini. Ya, ya kalaupun nggak ada nggak apa-apa ya. Mungkin ini catatannya nggak lengkap. Mungkin di sini ada ganti salmon ini ya. Salmon. Kok saya ganti salmon? Nah, dia berubah jadi salmon ya, sesuai dengan ini. Nah, kalau kita mau masukin kodenya ini F796J. Sini ya. FF796C. Sama ya. Lalu kita ingin lihat warna merah ya. Sudah hafal misalnya. Gitu ya. Enggak, ganti red aja. Koinnya apa? Ternyata untuk membuat bar, plot, bar chart, cukup satu baris ini. Ya, satu baris ini. Saya panggil 10 kali, ya 10 kali gambarnya. Dengan setting yang sama. Oke. Nanti akan kita lihat. Kita minta AI aja yang buat. Color red. Nah, kita lihat lagi PLT bar nih. Apakah hanya seperti itu bar plot? Tentu kita nggak mau ya. Kita ingin setting gitu. Nah, ternyata lihat di situ dev bar untuk membuat fungsi ya bar x float. Nah, gitu ya. Datanya kita masuk array like list height float kalau mau ditambahkan ketinggiannya array like ya height ya float array like yang data y tadi width float array like defaultnya 0,8 ya bottom float array like defaultnya non align literal center edge center data non quartz. Nah, gak mesti semua kita hafal ya, tapi kita bisa. Oh, kemungkinan ini settingannya ya. Settingannya bisa saya buat gitu ya. Jadi kita bisa mengatur setting. Oke, kita lihat lagi PLT title ya. Habis ini kita generate sekali, kemudian kalian kelasnya sudah ya. PLT title ini untuk menambah judul di atas. Dari namanya aja kita udah tahu ya. Hover. Ternyata untuk nambah teks aja kan bisa tuh macam-macam yang disetting ya. Lock. Nah ini lock, left, center, right gitu ya. Kita coba ya lock gitu ya. Di sini lock, uh, left. Coba ya. Ya kita coba aja ya. Tahu bisa ya. Lock, koma, LOC, lock. Kita dibantu di sini. Ya. Kita coba left. Gitu kan. Tuh, left sekarang.
Ya. Nah, seperti itulah settingnya. Kita tinggal lihat aja di sini dia bisa setting apa sih kita pengen. Nah, gitu ya. Label path, log lagi ya. Font dictionary. Kalau kita belum tahu ini maksudnya apa ya, kita lihat di sumbernya. Dia akan buka halaman web. Y label, tingkat kemiskinan, X-tick. Nah, X-tick untuk mengatur X-tick ya. Data kemiskinan tahun rotation 0. Memutar label sumbu X agar lebih mudah dibaca. Sini ya. Coba kita ganti 90 misalnya. Dia akan berubah kan? Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau agak miring 45 mungkin bisa juga ya. Nah, seperti ini misalnya. Kalau kita harus merubah itu, ngegeser satu persatu kan susah juga. Ya, atau setting kita cari menunya. Tapi dengan ini kita bisa lihat apa sih yang dia bisa di Xtick ini, ya. Dia bisa apa sih? Kira-kira gitu. Nah, di sini bahkan rotationnya muncul. Label rotation uh, enggak ya, mungkin ya. Kita bisa harus lihat lagi ke sumbernya Xtick itu seperti apa. Lihat sumber. Xtick kita kanan. Nah, ini ya kita buka di tab sini. Dan contoh-contoh penerapan lainnya, ya. Kita lanjutkan. Grid, nah, grid sisi Y yang ada gridnya, line stylenya dash dash, ya. Ini kalau memang ini membantu silakan. Kalau enggak, ya harus gambar ini apa ugly, jelek. Gambar ini jelek. Kenapa jelek? Karena merahnya membuat sakit mata. Ya, seperti yang saya bilang tadi, jangan egois ya. Gray aja ya. Nah, jadi gray ya, lebih halus ya matanya kita nggak salah ya, bukan bukan wrong ya, tapi jelek gitu ya. Nggak bagus tapi ya sedikit jelek. Lifestyle seperti ini ya, apakah ini yang kita inginkan? Ya kalau enggak bisa diubah sesuai kebutuhan kita. PLT tight layout, gambarnya akan menyesuaikan layout, ini settingan aja. Terakhir PLT show, gitu. Dia akan menampilkan ini. Oke, kita coba lagi di sini. Oh, sekarang kita gini. Sini. Buat data kemiskinan di Kota Batu, buat 4 plot, 4 kanvas berbeda, tiap kanvas perbedaan tahun, perbedaannya 5 tahun. Nah, semoga dia paham maksud kita ya. Jadi bentuknya ada misalkan 1, 2, 3, 4, di sini 2025, di sini 2024, di sini 2025 gitu. Semoga dia paham maksudnya. Maksud kita tergantung kalau kita, kalau enggak ya mungkin bisa minta bantuan ChatGPT, ambil contoh gambar, masukkan ChatGPT buat kode yang ini, masukkan ke sini, nanti dia akan ini. Kan kalau harus ngebuat kayak gini pakai Excel mau berapa lama? Gak kecilin dikit ya. Jadi udah tahu, kita cari aja yang
Nah ini fix size-nya tadi ya. Saya mau 8 sama 6 aja ya. 10 sama 6 ya. Kebesaran dari susah. Saya sudah pakai layar besar ya, tapi tetap besar rasanya. Ya, seperti 10:6 dia kan nah lebih kecil. Bisa nggak lebih kecil lagi? Nah, ini 2000, 2004, 2005, 2009, 2010, 2014, 2015, 2019. Bayangkan, ya, luar biasa. Ya. Nah, apa yang mau kita update ini? Kita bisa update sesuai keinginan kita. Buatkan tren lainnya, buatkan apalah yang lainnya. Standar deviasinya. Kita coba ya. Coba. Tolong buat standar deviasinya. Jangan redundansi label sumbu X dan sumbu Y. Fontnya fontnya apa? Times New Roman saja. Proses ya dia, kita lihat apakah dia mampu memahami apa yang kita inginkan. Yang saya inginkan adalah ketemu ya Times New Roman. Dia mencoba mencari Times New Roman sampai akhirnya sepertinya font tidak ditemukan di lingkungan ini. Maka Anda coba font lain, sudah dia. Nah, ya, tidak ada. Coba berkali-kali nggak ada. Software, ya. Nah, perhatikan di sini tingkat kemiskinannya nggak terulang lagi di sini setelah cuma satu kali. Sini cuma satu kali ya, lebih profesional ya. Nah, nanti kita belajar seperti apa sih visualisasi yang baik. Ini masih jelek ya. Ini skalanya beda. Ini 25, ini 20, ini 20. Kita bisa ubah ya agar lebih profesional, national quality istilahnya. Nah, itu yang lebih perlu ya, kemampuan seperti itu. Karena ancamannya skalanya beda, skalanya sumbu Y harus sama skala dan nilai min max sumbu Y harus sama. Nah, kita harus tahu maksudnya apa. Apa lagi? Fontnya boleh Arial. Nah, jadi yang poinnya tadi adalah bahwa skalanya itu beda, ada 25, ada 20. Nah, itu kan seakan-akan gambarnya sudah oke, tapi bicara prinsip oke. Nah, itu yang bad bad images sama enggak ya. Nah, ini lebih bagus ya. Sekarang udah 26 sama kan, jadi kita bisa tahu bahwa ternyata memang terjadi penurunan akhir tahun gitu, turun gitu. Padahal tidak ditemukan, padahal dia tetap dia yang bilang itulah ya. Nah, sekarang seperti ini. Nah, kita pengen nge-save ini gimana? Ya, bisa salin gambar seperti ini kan? Atau save gambar gitu ya. Nah, save gambar ke PNG 300 dpi. Lalu kita bisa figur save ya, kode di sini. Nah, sambil menunggu itu, kita akan lihat yang coba betul ya untuk Unreal ini. 5 aja. Terus saya akan tambah kode dalam format resolusi maksudnya.
Itu sudah cukup jurnal. Oke, sebelum akhiri, saya akan menunjukkan di file tersebut bernama tingkat kemiskinan batu dan di mana disimpan. Sini ya, berarti saya klik. Mungkin udah di ini ya. Ini kemudian saya download. Udah saya download, kita buka. Tuh, bagus ya. Nah, skalanya juga udah 26. Nah, ini kalau mau ditambahkan silahkan. Nah, bagus kan? Ya, bagus ya. 12, 12. Ini bagus ya. Bisa dijadikan apa gitu. Kalian bisa manfaatkan ini untuk ya laporan apa ya, tugas akhir sini ya. Kalau memang mau pakai ini. Oke, kembali ke sini. Ini tadi sudah ya. Nah, ini jumlah 2000 sampai 2025, 24 tahun ini mesti sama juga dengan ini. Ya. Ini kalian sudah tahu, yang ini dua angka di belakang koma maksudnya ya, standar deviasi dua angka di belakang koma. Fontnya di sini untuk dinyatakan Arial walaupun nggak ada. Nah, di sini dia menentukan nilai Y min, yaitu tadi 12 kalau nggak salah. Nilai minimum kurang satu, beri sedikit uang. Nilai maksimum. Nah, ini kuncinya tadi saya bilang perulangan. Belum itu. For I in range. Ya. Nah, terus apa yang dihasilkan gambar tadi? Gambar tadi itu hanya di sini satu kali dibuat. Ini semua untuk sampai mana ya? Sampai sini. Ini semua nggak perlu kita, nanti saya share di Classroom ya, bisa dilihat sendiri secara mandiri. Ini semua ya satu kali untuk satu, tapi diulang 4 kali gitu ya, tapi diulang 4 kali. Nah, misalnya ini saya ganti, bisa aja uh, mungkin nggak cocok kodenya ya, tapi kalaupun kita adjust nanti di sini semua ini akan bisa, mau tinggal merubah ini mau jadi 10 kali misalnya, coba aja 10 kali 4 10 ya, tahunnya 24, harusnya mungkin 8 kali ya, 3 tahun ya, start year plus 3 misalnya, udah kalau nggak salah ya, coba aja. Dibilang ada error ya, errornya di mana? Nah, errornya di ntar ke bawah ya, langkah lebih. Syukurlah ya ada error. Nah, error ini yang itu muncul ya, harus muncul. Kenapa? Dari situ kita bisa tahu apa penyebabnya ya. Gitu. Nah, di sini perlu kemudian akan dijelaskan, dia akan memperbaiki lagi. Tentu saja kita bisa jadi manual ya, prinsipnya asal kita tahu tidaknya. Oh, sekarang lebih efektif, bisa dibantu AI. Nah, jadi kalau ada error, wah salah saya, bukan ya, error itu perlu ya. Kita tahu salahnya di mana. Biasanya memang ada error, jadi ya enggak akan semuanya baik-baik saja ya. Gitu. Dan di sini ada banyak sekali ya warning-warning terus ya. Kita bisa copy dan bilang, oh ini warning, tolong hilangkan gitu ya. Bisa.
Oke, saya pikir itu dulu hari ini. Kita lanjut lagi besok ya. Hari ini kita udah kenalan dengan eh, Python. Ya, semoga tidak terlalu menakutkan. Namun dengan meluangkan cukup waktu akan bisa dipahami lah pelan-pelan ya. Saya juga nggak paham semua urutan kode ini, enggak ya. Caranya adalah ambil kode yang sudah jadi, dimodifikasi. Tidak ada programmer yang ngulang nulis dari awal. Ya, itu dewa namanya ya. Ambil kode yang sudah ada, modif. Kayak gitu. Ya, sesuai keinginan. Dulu harus baca banyak sekali tutorial, sekarang sudah sangat terbantu. Jadi masa-masa yang menyenangkan lah ya. Baik, terima kasih. Oh, ada pertanyaan, Geva. Baik Bapak, permisi